Dia menggeserkan posisinya untuk bisa menggali. Nah, oke. Boys, mantap ini. Dengan tanpa ragu-ragu dia mengeruk dengan dan kita bisa lihat fungsi T-beam itu untuk apa. Nah, fungsi T-beam itu untuk dudukan bracing yang ujung sini ya sobat semua ya, ujung yang diangkat sama ekskavator bucket ini ya, untuk dudukannya tuh kan. Dan karena kerja yang udah terbiasa, nah udah mulai pemukulannya ya, jebret, jebret, dan kita pantau dengan seksama ya tiap pukulannya satu demi satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam satu nusa satu bangsa, salam kuku baja. Oke sobat ekskavator dimanapun anda berada ya, ini masih di hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 ya. Ini video kedua dari ekskavator 99 ya. Saya doakan dimanapun anda berada ya, semoga anda sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan kita akan update di Sungai Cisanggarung ya, cuma di wilayahnya Jawa Tengah, tepatnya di daerah ini ya, Desa Kauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, itu aktivitasnya ya. Cuma saya berada di wilayah Jawa Barat masih, karena nggak bisa ke seberang sana ya. Karena harus muter jauh lewat sana, dan kalau bisa juga lewat sana daerah Ciledug ya. Oke sobat semua, simak terus video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, ekskavator 99 mulai dengan videonya ya, dan kita pantau di sana masih menggeserkan CCSP-nya ya, karena mau ngegeser untuk pemancangannya ya, dan itunya mau dibersihkan sama ekskavator bucket ya, untuk lahannya ya, persiapan lahannya untuk pemancangannya. Karena tadi saya udah update yang di wilayah Jawa Barat, yang ada di sebelah sana, di wilayah Desa Astana Langgar ya. Dan kita di video kedua ini akan update di wilayahnya Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ya. Oke sobat semua, simak terus video ini sampai dengan selesai ya. Dan yang baru gabung, jangan lupa supportnya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar tambah maju lagi channel ini dan tambah semangat lagi Bang Cepnya untuk kontennya ya sobat semua. Oke, kita lanjut lagi ke aktivitas ekskavatornya ya, yang lagi menggeser CCSP dan mau mempersiapkan lahan untuk pemancangannya ya, untuk ekskavator pancangnya ini. Dan kita lihat aktivitasnya ya sobat semua ya. Dan kita lihat itu riggernya ya, lagi ngerapiin sling yang ada di bucket ekskavator dengan serial number 210 ya, PC 210, karena dia Komatsu makanya dia pakai PC ya. Kalau Kobelco dia diawali dengan SK ya, SK 200, SK 210 gitu, ada SK 300 kan gitu. Nah, untuk ekskavator pancangnya ya, dia pakai seri PC 400 ya. Coba kita zoom sedikit ini. Serinya di PC 400 nih ya sobat semua ya. Nah, ya PC 400. Oke. Dan kita lihat aktivitas untuk menggalinya, persiapan lahan untuk pemancangan CCSP-nya ya, yang dilakukan oleh ekskavator PC 210 ya sobat semua ya. Nah, dia menggeserkan posisinya untuk bisa menggali. Nah, oke.
Guys, mantap ini. Dengan tanpa ragu-ragu dia mengeruk dengan porsi yang top good juga ya sobat semua ya. Wes, masih mantap ini. Masih stabil eksanya ya. Kadang karena saya udah lama, hampir 2 bulan lebih ini nggak ada keluar ya ekskavator saya ya, masih di workshop. Dan kalau ngelihat ekskavator yang stabil begini kayaknya udah greget aja pengen mengoperasikan ya sobat semua. Masih stabilnya alatnya dan masih ber-AC karena masih tutup pintu itu. Tapi kalau untuk saya pribadi gampang meriang ya sobat ekskavator ya, kalau alat ada AC-nya ya, ekskavator ada AC-nya itu gampang meriang. Mungkin udah faktor U ya. Apa mungkin karena udah terbiasa nggak ada AC-nya kan begitu. Dan ini masih ada AC-nya ya untuk ekskavator Komatsu PC 210-nya ya. Dan masih stabil tenaganya tuh untuk mengeruknya ya. Dan ini untuk karena ini ekskavator pancang ya, bukan kren pancang dengan metode flying hammer. Kalau ini pakai tower crane ininya ya, pancang. Jadi dia harus ada asisten ekskavator asistennya untuk merapihkannya. Dan untuk pemasangan bracingnya atau T-beamnya itu dibantu dengan ekskavator ya. Kita lihat nanti pemasangan T-beam sama pemasangan bracingnya ya sobat semua ya. Simak terus video ini sampai dengan selesai ya sobat semua, biar paham dengan yang tadi video yang pertama kita dengan metode flying hammer dan ini dengan tower hammer ya. Jadi kemungkinan bisa diperbandingkan ya, kecepatan dan kepresisiannya ya. Oke sobat semua, simak terus video ini sampai dengan selesai. Oke sobat semua, ini sudah mulai pemasangan T-beamnya ya, dibantu dengan ekskavator ini. Jadi kalau ini dibantu sama ekskavator ya, itu untuk pemasangan T-beamnya ya, jadi lebih enak lagi, lebih praktis lagi ya untuk pemasangan T-beam. Jadi dibantu sama ekskavator standar ya, PC 210 ya. Kenapa harus pasang T-beam ya? Karena T-beam ini untuk dudukan nanti bracing ya. Kita lihat aja nih pemasangan bracing ya. Dan fungsi T-beam dan fungsi bracing ya, kita lihat nanti ya untuk update-nya ya. Nah, ini udah dilepas slingnya dan dimasukkan lagi sama standar, ditekan lagi. Oh, posisi bawah udah keras juga ya, lumayan keras ya. Sampai ngangkat-ngangkat treknya itu ya. Dan masih dipaksa ditekan ya sobat semua ya. Masih ditekan lagi karena masih turun itu ya. Wis kan treknya nyampe ngangkat dan masih dihantam lagi ya. Nah, tekan lagi, kendorin lagi gitu. Harus dengan cara itu ya, karena kalau nggak ini nanti pemasangan bracingnya nggak lurus juga ya, nggak rata ya. Dan masih mau masuk terus ya, dihantam lagi ya, bisa jebret ya. Wadidaw kalau kata Bang Yudi Potret ya.
kalau kata Bang, dan jebret kan gitu. Sobat semua, kita izinlah make istilah-istilahnya ya, dan terus ditekan sama ekskavator itu. Oh ini langsung ditekan lagi karena udah lewat yang kerasnya ya. Dan nanti kita lihat untuk pemasangan bracingnya ya sobat semua ya. Biasanya kalau pemasangan bracing dipakai dua alat itu ya, antara ekskavator bucket sama ekskavator pancangnya ya, ekskavator hammernya ya. Nah, kita lihat nanti ya sobat semua ya, untuk pengangkatan bracingnya nih. Dan masih atur posisi ya untuk ekskavator bucketnya ya. Nah ini persiapan mau angkat bracingnya ya sobat semua ya. Nah itu udah mulai diangkat ya untuk bracingnya. Dan kita bisa lihat fungsi T-beam itu untuk apa. Nah fungsi T-beam itu untuk dudukan bracing yang ujung sini ya sobat semua ya, ujung yang diangkat sama ekskavator bucket ini ya, untuk dudukannya tuh kan. Dan karena kerja yang udah terbiasa, nah yang diangkat sama kren itu untuk dudukan di ujung CCSP yang udah terpancang ya. Nah dengan sangat presisinya pemasangan T-beam itu langsung pas di ujung bracing ya. Tuh. Mantap ya sobat semua ya, karena udah terbiasa ya, orang-orang ini udah terbiasa kerja. Oh itu mau digeser lagi ya, itu mau digeser lagi karena kurang ke sebelah luar ya. Nah oke, nah itu udah pas ya, karena udah pas dia copot, langsung copot ya. Langsung copot segelnya ya sobat semua. Nah, yang sebelah sana juga dicopot segelnya sobat. Dan kita lihat untuk selanjutnya apa, langsung ada pemancangan apa istirahat dulu ya sobat semuanya. Dan di sini juga ada pengangkatan besi ya. Nah, untuk pemasangan perakitan besi yang ini ya, pengecoran keping beam itu ya. Nah, masih di wilayah Jawa Barat ya. Untuk wilayah Jawa Tengah belum ada pengecoran keping beam ya, tapi udah dipotong itu. Udah dipotong, CCSP-nya udah dipotong. Jadi ini CCSP ini sama dengan CCSP yang ada di Bekasi ya, tepatnya di Kaligabus itu ya. Pemasangan seatbelt ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini udah mulai mau pengangkatan ya. Pengangkatan CCSP ini ya. Dan mulai mau mancang. Dan di sini masih aktivitas ekskavator standarnya ya, ekskavator bucket untuk meratakan tanah ya, yang nantinya buat akses kren pancang juga ya sobat semua ya, dan juga untuk akses ekskavator bucket sendiri ya.
Dan di sana ada pengawas pancang kayak gitu ya. Wis, mantap ya, masih bunyi alarm travelnya ya. Tit 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 gitu. Dan itu rigger lagi memasang seling ya di CCSP betonnya ya. Dan untuk pengangkatannya ya sobat semuanya. Jadi pembenahan bantaran Sungai Cisanggarung itu bukan berada di wilayah Jawa Barat aja ya, itu di wilayah Jawa Tengah juga ya, untuk penataan dan perapihan bantaran Sungai Cisanggarung ya. Oke sobat semua yang baru gabung di video ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Itu yang saya tunggu ya, biar tambah semangat lagi dan bisa update terus aktivitas-aktivitas proyek yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia ya. Ya khusus terutama di Jawa Barat ini ya, bisa update terus ya. Dan kita lihat aktivitas untuk pemadatan ya, ekskavator standarnya ya, sobat semua ya, dengan kelincahan ekskavator dan ditunjang dengan operator yang jam terbangnya udah tinggi ya sobat semua. Oke sobat ekskavator, kita lihat pengangkatan CCSP-nya ya, atau setel betonnya, dan kita mulai lihat untuk pemancangannya ya. Nah itu udah mulai diangkat ya sobat semuanya. Nah ini udah mulai pengangkatan ya. Oke sobat ekskavator, kita lanjut lagi ke aktivitasnya ya, untuk pemancangan CCSP dengan metode tower hammer ya, yang di ini sama ekskavator PC 400 ya. Jadi dia nggak pakai kren ya sobat semuanya. Dan itu udah mulai pengangkatan dan mulai dibidikan ke bracing ya. Jadi fungsinya itu untuk T-beam, untuk dudukan bracing, dan bracing ini fungsinya untuk meluruskan pemancangan CCSP atau setel beton ya sobat semua ya, biar lurus dan presisi ya untuk pemancangannya. Nah itu wes masih nyangkut tuh. Nah diarahkan sama riggernya ya, kurang swing kiri. Nah udah mulai masuk ya sobat semua ya, dan kemungkinan ekskavatornya ngegeser ya, mundur ya.
untuk merapatkan dengan CCSP yang udah dipancangkan sebelumnya ya. Nah, dan mulai di apa ya bahasa itunya ya, di ojrok apa di logging itu ya. Di ojrok atau nggak di doli ya. Nah, mulai di ojrok CCSP-nya. Dan itu operator ekskavatornya ya, ekskavator standarnya itu ya, lagi ini koordinasi sama pengawas ya, kayaknya si pelaksana pemancangannya. Dan kita lihat ini untuk pengepresannya ya, pengepresannya pakai tracker ya dia. Dan kita lihat itu ada rigger yang naik ya untuk kayaknya untuk melepaskan tali selingnya ya sobat semuanya. Dan rigger di bawah untuk meluruskan posisi CCSP-nya ya sobat semuanya. Dan ini udah mulai pengangkatan hammernya ya sobat semua ya, pengangkatan hammer untuk mulai pemancangan ya sobat semuanya. Dan kita lihat ke presisiannya ya, untuk pemancangan dengan metode tower hammer ya. Oke, mantap ya sobat semua ya. Itu udah pas kepalanya, hammernya di kepala CCSP ya atau seat belt beton ya sobat semua. Udah masuk dan tinggal nunggu pemukulan ya. Dan untuk pelurusannya. Nah, kita lihat penurunan ininya ya, lock hammernya ya sobat semuanya. Dan bentar lagi udah mulai ngelok ya, ceklek. Nah, itu langsung masuk ya locknya ya.
Dan mulai untuk pengangkatan hammernya ya sobat semua. Mulai pengangkatan hammernya. Dan ini udah mulai mengangkat hammer nih ya sobat ekskavator semua. Nah udah mulai dipukul ya, lepaskan, dan sengaja secara pelan-pelan dulu ya untuk kelurusannya, dipantau kelurusan sama rigger ya. Dan mulai diangkat lagi dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. Nah udah mulai pemukulannya ya, dem jebret, dem jebret, dan kita pantau dengan seksama ya tiap pukulannya satu demi satunya. Buset, terasa getar juga ke sini nih, ke sebelahnya juga ya. Terasa getar ya. Wadidaw. Jadi untuk pemukulan itu diatur sama rigger ya sebenarnya ya. Mau ditambah lebih kencang lagi pemukulannya bisa itu, cuma mungkin dilangsam dengan beban segini ya sobat semua ya. Karena untuk kepresisian atau kelurusannya ini ya, jadi bisa ditambah sama bisa dikurangin untuk pemukulannya ya sobat semua ya. Nah udah mulai ini ya, karena ini masih ini ya, setiap pukulan itu turun sekitar 30 sentian ya. Nah kalau udah mulai keras dihantam lagi, tambah ininya ya. Kalau untuk nanti memberhentikannya ya tinggal ditarik cuknya, udah berhenti dengan sendirinya ya. Jadi sekarang ini untuk pemancangan pakai ESA juga ada, dan untuk pengeboran juga pakai ESA ada ya, tinggal pasang alat bor begini ya. Oke sobat semua, ini baru satu seatbelt ya yang dipasang di bracing ini. Biasanya satu bracing itu bisa sampai dengan 6 atau 7 CCSP ya. 6 atau 7 CCSP ini satu bracing ini. Jadi kalau udah pemancangan 7 CCSP atau 6 CCSP tergantung nanti itu pemasangan T-beamnya ya. Jadi kalau maksimalnya dia itu di 7 CCSP. Karena kalau udah emang maksimal 7 CCSP, dia bongkar lagi bracingnya, dia pindah T-beam lagi dan pasang lagi bracingnya gitu sobat ekskavator semua ya. Dan seterusnya juga begitu. Oke, untuk sobat ekskavator dimanapun Anda berada yang sudah stay sampai dengan selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Dan yang baru gabung di video ini, jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam satu nusa satu bangsa, salam kuku baja. Hatur, thank you.